Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul perancangan sistem pendukung keputusan untuk memantau kualitas lingkungan oleh Najmuddin NIM 11421010 Prodi Teknik Industri 2021. Abstrak. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dapat dipermudah dengan suatu sistem pendukung keputusan yang akan memberikan informasi mengenai volume limbah yang dihasilkan, volume limbah yang diterima oleh badan sungai, hasil ukur kualitas udara, ambien, dan informasi lainnya. Sistem pendukung keputusan untuk lingkungan diharapkan dapat memberikan suatu keputusan awal terhadap kegiatan-kegiatan sumber pencemar yang menghasilkan limbah cair dan limbah B3 yang melebihi batas baku mutu lingkungan. Pengembangan sistem pendukung keputusan untuk memantau kualitas lingkungan dengan berbasis intranet meliputi kegiatan-kegiatan analisa permasalahan, perancangan sistem, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Pendahuluan. Sungai dan anak sungai merupakan badan penerima limbah kegiatan-kegiatan industri yang berada di sekitarnya. Agar badan penerima limbah ini tidak mendapatkan beban pencemaran yang melampaui standar batas baku mutu air permukaan, maka kegiatan industri yang menghasilkan limbah cair, limbah udara, dan limbah bahan beracun bahaya harus diawasi. Sistem pendukung keputusan akan mengolah informasi hingga menghasilkan suatu keputusan awal apakah limbah tersebut sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan atau tidak, sehingga dapat diambil tindakan penanganan lebih dini untuk menghindari pencemaran lingkungan yang lebih parah. Landasan teori sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan salah satu bagian dari sistem informasi. SPK biasanya menggunakan satu atau lebih penyimpanan data atau basis data yang menyediakan informasi-informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Kegiatan pekerjaan awal dari pengembangan sistem ini adalah analisa sistem yang mencakup analisa sumber dokumen yang digunakan, metode dan prosedur, bentuk laporan untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan, dan membuat diagram alir dari sistem. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sebuah sistem berbasis interaktif komputer untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah struktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Suatu sistem pendukung keputusan atau SPK memiliki 3 subsistem utama, yaitu subsistem manajemen basis data, subsistem manajemen basis model, subsistem perangkat lunak penyelenggara dialog. Metodologi. Kegiatan perancangan sistem pendukung keputusan untuk memantau kualitas lingkungan menggunakan beberapa desain model, yaitu diagram alur data, kamus data, penerapan basis data relasional, diagram entity relationship atau WR diagram, pembagian modul sistem, diagram status, desain tampilan, arsitektur sistem, model pengambilan keputusan. Hasil dan pembahasan. Diagram alur data atau model fungsional. Diagram alur data merupakan model fungsional sistem. Diagram ini hanya menggambarkan proses-proses yang berlangsung di perangkat lunak sistem. Gambar berikut adalah diagram alur data untuk SPK lingkungan secara umum. Data yang dimasukkan pada level entry akan disimpan ke dalam tabel-tabel yang telah dibuat dalam basis data lingkungan. 2. Kamus data atau model objek. Berisikan tabel-tabel beserta deskripsinya akan dipakai sebagai salah satu dokumen yang membantu dalam tahap pengkodaan. Kamus data lingkungan terdiri dari 31 tabel yang memiliki relasi untuk setiap tabel. 3. Diagram WR atau model objek. Sistem basis data lingkungan dirancang dengan menggunakan perangkat perancangan diagram IR yang meliputi perancangan entitas-entitas beserta atribut-atributnya dan relasi antar entitas berdasarkan atribut kunci. Modul sistem. Modul-modul utama dari sistem terdiri dari 4 modul utama, yaitu referensi, objek uji, baku mutu, pengujian. Diagram status digunakan sebagai model dinamis yang menggambarkan urutan eksekusi dan menu sistem. Karena sistem dirancang untuk beberapa kelompok pengguna, maka untuk setiap kelompok pengguna memiliki eksekusi menu yang tidak sama. 6. Desain tampilan atau model dialog. Hal penting dalam perancangan dialog ini adalah rancangan bentuk tampilan, keterangan sumber data, source, order by, keterangan eksekusi pada link atau tombol, aksi saat link atau tombol dieksekusi, nama form yang dipanggil, dan parameter yang dibawa. Arsitektur sistem. SPK untuk memantau kualitas lingkungan menerapkan arsitektur client server 3 tiers, di mana aplikasi web server akan
bertindak sebagai middle tier yang menyediakan seluruh aplikasi yang diperlukan klien sebagai front end untuk berinteraksi dengan database server sebagai backend. Sistem dibangun dengan menggunakan perangkat lunak yang bersifat open source. 8. Model pengambilan keputusan. Model yang digunakan untuk mempresentasikan informasi-informasi tersebut dibuat dalam format tabel atau daftar dalam grafik. Model tabel atau daftar akan mendeskripsikan data-data kegiatan sumber pencemaran beserta volume limbah yang dihasilkan atau angka. Kesimpulan, SPK untuk memantau kualitas lingkungan atau SPK lingkungan adalah sebuah aplikasi yang menampung, mengelola, dan mengontrol data-data pencemaran lingkungan pada suatu wilayah dan memberikan suatu rujukan atau rekomendasi awal mengenai sanksi yang harus dikenakan terhadap kegiatan pencemar atau langkah penanganan lingkungan untuk badan penerima limbah. Perkembangan teknologi komputer membawa kemudahan dalam pengawasan terhadap lingkungan. Diharapkan dari hasil rancangan ini akan dihasilkan sebuah sistem pendukung keputusan yang akan memberikan kemudahan bagi pembuat keputusan dalam menindaklanjuti hasil-hasil temuan pada industri, rumah sakit, atau hotel yang menghasilkan limbah cair dan limbah bahan beracun berbahaya yang melebihi batas baku mutu yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.